Runtuhnya Kerajaan Kediri. Setelah 2 abad berdiri, Kerajaan Kediri mulai melemah saat timbul perselisihan antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Sri Maharaja Kertajaya yang berkuasa dari tahun 1194 sampai tahun 1422 merupakan raja yang kejam dan mengaku bahwa dirinya adalah seorang dewa. Kerajaan Kadiri runtuh pada masa pemerintahan Raja Kertajaya, dan dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Kakawin Nagara Kertagama. Pada tahun 1222 Raja Srengga atau Kertajaya sedang berselisih dengan kaum Brahmana. Kestabilan Kerajaan Kadiri mulai menurun. Kondisi ini karena raja bermaksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana, penyebabnya karena ia sang raja berkeinginan untuk disembah seperti dewa. Para pendeta yang menolak dan dalam kondisi terpojok tersebut kemudian pergi dari ibu kota kerajaan dan meminta perlindungan kepada seorang Aku Tumapel, sekitar Malang, sekarang, yang bernama Ken Angrok. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita ingin memerdekakan Tumapel yang merupakan daerah bawahan dari Kadiri. Dengan adanya kesempatan itu dan didukung oleh para Brahmana, Ken Arok mulai menyusun kekuatan militer dan politiknya untuk memberontak terhadap kerajaan Kadiri dan mendeklarasikan Tumapel sebagai kerajaan yang merdeka dan lepas dari kerajaan Kadiri. Dengan adanya kesempatan itu dan didukung oleh para Brahmana, Ken Arok mulai menyusun kekuatan militer dan politiknya untuk memberontak terhadap kerajaan Kadiri dan mendeklarasikan Tumapel sebagai kerajaan yang merdeka dan lepas dari kerajaan Kadiri. Puncak pertempuran antara pasukan Tumapel dan Kadiri terjadi pada tahun 1222. Ken Arok memimpin pasukan Tumapel untuk menyerang Kadiri. Mereka dihadang oleh pasukan Kadiri yang dipimpin oleh Kertajaya di tempat yang disebut Genter di sekitar daerah Kadiri bagian timur. Tatkala pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kadiri, Kertajaya sendiri melarikan diri dan bersembunyi naik menuju Kahyangan atau dianggap meninggal dunia. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Kitab Kakawin Nagara Kertagama juga mengisahkan secara singkat berita kekalahan Kertajaya tersebut. Disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewalaya, alam tempat dewa. Kedua naskah tersebut sama-sama memberitakan tempat pelarian Kertajaya adalah alam dewata. Kemungkinan yang dimaksud adalah Kertajaya bersembunyi di dalam sebuah candi pemujaan, atau Kertajaya tewas dan pergi ke alam dewa. Dengan demikian, berakhirlah masa kerajaan Kadiri, yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singhasari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Kadiri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Tumapel. Ken Arok mengangkat Jayasabha, putra Kertajaya, sebagai Bupati Kadiri.
Tahun 1258, 1180 Saka. Jayasabha digantikan putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271, 1193 Saka. Sastrajaya digantikan putranya, yaitu Jayakatwang. Pada tahun 1292, raja bawahan sekaligus besan dari raja yaitu Jayakatwang. Memberontak terhadap Singhasari yang dipimpin oleh Raja Kertanagara, karena dendam masa lalu di mana leluhurnya, Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Kertanagara, Jayakatwang membangun kembali kerajaan leluhurnya, Kadiri. Namun hanya bertahan selama 1 tahun dikarenakan serangan gabungan yang dilancarkan oleh pasukan Kekaisaran Mongol dan pasukan menantu Kertanagara, Raden Wijaya, pendiri Majapahit.